Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Warga meminta pengaspalan di Cirahap, Banjarnegara, Kecamatan Ciwan dan Kota Cilgon menjaga mutu. Dari ajang Porprov Banten, kontingen Kabupaten Serang naik 1 peringkat. Pemkot Tangerang Selatan terus lakukan upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kabupaten Serang berhasil memperbaiki peringkat perolehan medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Banten yang berlangsung di Kota Tangerang dari tanggal 20 hingga 29 November yang lalu. Dari sebelumnya di urutan ke-6, kini Kabupaten Serang naik 1 tingkat menjadi ke-5. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Kabupaten Serang berhasil memperbaiki peringkat perolehan medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 6 Banten yang berlangsung di Kota Tangerang pada 20 sampai 29 November 2022. Dari sebelumnya di urutan ke-6, kini Kabupaten Serang naik 1 tingkat menjadi urutan ke-5. Kepastian ini diketahui usai kontingen Kabupaten Serang mengoleksi 49 medali emas, 53 medali perak, dan 116 medali perunggu. Sedangkan juara umum Porprov 6 Banten jatuh ke tangan Kota Tangerang dengan capaian 257 medali emas, 204 medali perak, dan 177 medali perunggu. Posisi kedua diduduki Kabupaten Tangerang dengan 167 medali emas, 150 medali perak, dan 168 medali perunggu. Di tempat ketiga ada Kota Tangerang Selatan dengan torehan 99 medali emas, 229 medali perak, dan 161 medali perunggu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum KONI Kabupaten Serang Agus Iriawan mengaku bersyukur kepada Allah SWT karena target untuk naik peringkat bisa tercapai. Dan hal ini berkat kekompakan dan keseriusan tim serta hasil pemusatan latihan kabupaten yang berjalan optimal. Agus pun mengucapkan terima kasih kepada cabang olahraga yang telah berjuang habis-habisan di arena pertandingan. Di antaranya biliar yang mampu menyumbang 10 medali emas, dayung 8 medali emas, muay thai 7 medali emas, wushu 6 medali emas, dan lain-lainnya. Usai Porprov 6 Banten, Agus menerangkan KONI Kabupaten Serang akan langsung bekerja untuk merumuskan pemberian KDD kepada para patriot olahraga Kabupaten Serang yang sudah mendulang medali di pesta olahraga terbesar di Banten itu. Agus mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Serang terkait bonus tersebut. Sebelumnya, Ketua Kontingen Kabupaten Serang Bahrul Ulum yang juga Ketua DPRD Kabupaten Serang menyatakan apresiasi untuk peraih medali emas Porprov 6 Banten sebesar 35 juta rupiah. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Sementara itu, pendengar, masih dari ajang Porprov, kontingen Kabupaten Pandeglang berhasil membawa 128 medali dan berada di posisi juru kunci pada perhelatan Porprov Banten ke-6 yang berakhir 29 November lalu. Namun demikian, KONI Pandeglang tetap bersyukur karena sejak awal Kabupaten Pandeglang tidak menetapkan target. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Kontingen Pandeglang sukses membawa pulang 128 medali dari arena Porprov 6 Banten 2022 yang secara resmi ditutup pada hari Selasa 29 November 2022. Adapun medali yang berhasil didapat Pandeglang diantaranya 16 emas, 26 perak, dan 86 perunggu. Kendati demikian, Kabupaten Pandeglang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berada di papan bawah klasemen perolehan medali Porprov 6 Banten tahun ini. Sekretaris Umum KONI Pandeglang, Mustandri, menyatakan tidak ambil pusing karena Pandeglang kembali jadi juru kunci. Soalnya, kata Mustardi, sejak awal Pandeglang tidak mematok target kecuali memperbaiki peringkat. Tidak hanya itu saja, Mustardi juga menyatakan bahwa atlet-atlet yang diturunkan adalah 100% lokal, namun bisa bersaing dengan atlet kabupaten dan kota lain di Banten.
Sementara itu, sejumlah ketua pengurus kabupaten atau Pengkab olahraga anggota KONI Pandeglang, Wiwit mengaku lega karena Porprov 6 sudah selesai dengan hasil relatif memuaskan. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, warga Cirahap, Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon berterima kasih kepada Pemkot Cilegon yang telah melakukan pengaspalan jalan rusak dan sering menimbulkan kecelakaan di wilayah mereka. Namun demikian, warga berharap kepada pemborong yang mengerjakan pengaspalan tersebut agar tetap memperhatikan kualitas atau mutu pekerjaannya. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Warga Cirahap, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan bernapas lega. Pasalnya, jalannya rusak dan rawan kecelakaan kini diaspal oleh pemerintah Cilegon Sabtu 26 November 2022. Baihaki, warga Cirahap mengapresiasi langkah pemerintah Kota Cilegon yang telah merealisasikan pengaspalan di jalan kampungnya. Dan ia berharap untuk pemborong yang melakukan pengaspalan agar menjaga mutu pekerjaannya. Hal yang sama juga diungkapkan Muhlisi sebagai warga Cirahap lainnya. Menurutnya, gerak cepat yang dilakukan Pemkot Cilegon dengan melakukan pengaspalan adalah bukti konkret pemerintah yang begitu peduli kepada warganya. Namun ia meminta kepada pemborong agar menjaga mutu pekerjaan, jangan asal atau memakai bahan yang tidak sesuai. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang Selatan terus berupaya untuk melakukan pengendalian inflasi serta ketahanan pangan di wilayah Tangerang Selatan. Salah satunya adalah yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tangerang Selatan dengan memberikan bantuan bahan pangan kepada 5 kelurahan. Berikut laporan Dila dari Benz Radio Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan upaya pengendalian inflasi serta menjaga ketahanan pangan. Salah satunya adalah yang dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Tangsel, yaitu dengan memberikan bantuan bahan pangan ke 5 kelurahan. Di antaranya adalah Kelurahan Bakti Jaya, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kelurahan Keranggan, dan Pondok Cabe Udik pada Selasa 29 November 2022. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan menjelaskan, Pemkot Tangsel akan terus melakukan berbagai upaya agar ekonomi di masyarakat bisa bangkit, serta pemerintah bisa kembali melanjutkan program-program yang belum terselesaikan. Tak hanya itu, Pilar juga mengapresiasi program yang telah dilakukan oleh DKP 3 Kota Tangerang Selatan dan berbagai program bantuan yang juga terus direalisasikan oleh dinas lainnya. Saya Dila dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.